Akan tetapi, jika pekerjaan-pekerjaan atau tupoksi, baik tupoksi sebagai legislasi, anggaran maupun pengawasan tidak optimal, tidak maksimal, tentu kita semua, masyarakat banyak, khalayak banyak, pemuda, kemudian mahasiswa, tentu ingin bersuara bagaimana atau mempertanyakan keberadaan atau kinerja DPR RI itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema atau isu yang lagi hangat-hangat dan menarik untuk kita perbincangkan, yaitu terkait dengan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Nah, isu ini terus berkembang baik di media nasional maupun di media lokal, di media sosial pun demikian. Banyak sekali yang menyinggung terkait dengan kenaikan gaji anggota DPR RI kita. Sebenarnya secara prinsip pendapat saya tidak apa-apa atau kita mendukung begitu terkait dengan kenaikan gaji anggota DPR RI. Yang pasti kenaikan itu harus selaras, harus sebanding, harus sejalan dengan kinerja yang selama ini dilakukan oleh DPR RI atau fungsi DPR RI itu sendiri, yaitu pertama fungsi legislasi, kedua bagaimana fungsi menganggarkan atau anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, dari tiga fungsi ini saya kira harusnya DPR RI bisa secara institusi tentunya ya, bisa lebih aktif, bisa lebih masif begitu melakukan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Kebijakan-kebijakan yang saya kira patut dikritisi tentu secara konstruktif, harusnya DPR RI bisa menyuarakan itu. Karena bagaimanapun satu-satunya lembaga tertinggi atau lembaga tinggi yang bisa kita andalkan untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan adalah institusi DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kenaikan gaji anggota DPR RI kita ini yang jumlahnya 500 sekian ini dari berbagai fraksi harusnya bisa merasakan kesusahan, bisa merasakan dinamika, bisa merasakan keluh kesah masyarakat hari ini yang terjadi di bawah khususnya. Bagaimana masyarakat susah mencari pekerjaan, bagaimana masyarakat bisa mengakses pendidikan, bagaimana masyarakat susah mencari permodalan, bagaimana masyarakat susah mencari untuk berobat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu harusnya DPR RI punya sensitivitas. Bagaimana dia bisa aspirasi rakyatnya ini didengar, begitu saya kira. Dan itu bagaimana semua keluh kesah masyarakat ini bisa disuarakan di gedung DPR RI. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana anggota DPR RI ini tentu dengan gaji yang banyak, dengan gaji yang layak, dengan gaji yang bisa menunjang performa dia, kinerja dia sebagai anggota DPR RI, harusnya bisa menyuarakan bagaimana misalnya menteri-menteri dari kabinet Presiden Prabowo dan Gibran yang kurang efektif dalam bekerja, yang kurang progresif dalam bekerja, yang kurang efisien dalam bekerja, harusnya dikritik. Ada beberapa pos-pos menteri, ada beberapa pos-pos komisaris yang saya kira layak untuk diresapel saja. Layak untuk diganti di komisaris, diganti saja. Karena bagaimanapun semua ini, baik yang berkaitan dengan eksekutif maupun legislatif, tentu akan ada dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat banyak begitu. Selanjutnya, anggota DPR RI harusnya, khususnya anggota DPR RI yang selama ini kritis terhadap pemerintahan sebelumnya ya, pemerintahan Presiden Jokowi, harusnya hari ini juga bisa melakukan hal yang sama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh atau yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Misalnya, bagaimana makan bergizi gratis. Secara konsep, secara ide, Presiden Prabowo sangat-sangat jenius, sangat-sangat menaruh harapan besar terhadap program ini. Tapi secara implementasi tentunya harusnya DPR RI, gitu, anggota DPR sebagai pengawas tertinggi di negara ini, harusnya mempunyai suara, harusnya peka, harusnya bisa memberikan masukan-masukan secara teknis. Belum lagi kita berbicara misalnya fungsi DPR RI sebagai pembuat undang-undang bersama pemerintah tentunya. Nah, pembuat undang-undang ini baik secara kuantitas, jumlahnya maupun kualitasnya harusnya
per tahun itu harus memenuhi target yang sudah menjadi target di DPR RI itu sendiri, seperti prolegnas dan lain sebagainya. Tentu kalau diakumulasi dari semua ini, pekerjaan atau tupoksi dari anggota DPR RI bisa dimaksimalkan, saya yakin dan percaya rakyat secara umum akan mendukung kenaikan gaji daripada para anggota DPR RI ini. Akan tetapi, jika pekerjaan-pekerjaan atau tupoksi, baik tupoksi sebagai legislasi, anggaran maupun pengawasan tidak optimal, tidak maksimal, tentu kita semua, masyarakat banyak, halayak banyak, pemuda, kemudian mahasiswa, tentu ingin bersuara bagaimana atau mempertanyakan keberadaan atau kinerja DPR RI itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.